Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul promosi dan pemindahan. Nama saya Nur Fadil Sidik. Nama saya Feriko Ari Nugroho. Nama saya Adin Sukasajati. Nama saya Radika Wijaya. Pilih Selanjutnya akan dibacakan oleh Adin. Baik, di sini akan dijelaskan mengenai promosi. Selanjutnya ada pengertian promosi. Jadi promosi itu sendiri adalah proses kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Suatu promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Jadi promosi mempunyai arti penting bagi perusahaan karena dengan adanya promosi akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Selanjutnya di sini ada syarat penetapan promosi. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua ada tingkat pendidikan, yang ketiga ada loyalitas, yang keempat ada kejujuran, yang kelima tanggung jawab, keenam kepandaian dalam bergaul, ketujuh prestasi kerja, dan yang terakhir ke-8 inisiatif dan kreativitas. Selanjutnya di sini ada manfaat promosi. Yang pertama yaitu promosi memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan keahlian dan kemampuan karyawan setinggi mungkin. Yang kedua, promosi seringkali diberikan mengimbali karyawan yang berkinerja sangat baik. Karyawan yang diberikan promosi akan termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih tinggi lagi jika mereka merasa bahwa kinerja yang efektif menyebabkan promosi. Yang ketiga, sistem promosi karyawan yang efektif dapat menyebabkan efisiensi organisasional yang lebih besar dan tingkat moral kerja karyawan yang tinggi. Selanjutnya ada tujuan promosi. Yang pertama, promosi dilakukan pada pegawai yang berprestasi tinggi, maka menimbulkan motivasi pegawai untuk mempertinggi semangat kerja. Yang kedua, memperluas pengalaman dan menambah pengetahuan karyawan dalam berbagai bidang jabatan dengan memindahkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, promosi ditunjukkan menjamin stabilitas kepegawaian yang menunjang pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, promosi memberikan kemampuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada pegawai yang berprestasi tinggi sehingga menimbulkan kepuasan dan kebanggaan dan juga status sosial yang semakin tinggi. Yang kelima, memajukan pegawai di mana pegawai yang dipromosikan itu diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya, kreativitas dan inovasi yang lebih baik. Yang keenam, promosi juga dimaksudkan untuk mengisi jabatan karena pejabatnya berhenti. Yang ketujuh, promosi diharapkan dapat merangsang agar pegawai lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi dan juga meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ke-8 terakhir, promosi juga bertujuan untuk mempermudah penarikan tenaga kerja. Dengan adanya promosi maka akan terjadi daya pendorong bagi tenaga-tenaga baru untuk memasukkan lamarannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fadil Sidik. Selanjutnya ada golongan promosi. Golongan promosi terbagi dua. Yang pertama ada promosi dari dalam perusahaan, yaitu promosi yang dilaksanakan di antara karyawan perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada promosi dari luar perusahaan, yaitu pengisian jabatan atau tempat oleh orang yang sebelumnya tidak menjadi karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada promosi dari dalam perusahaan. Kelebihan dari promosi ini adalah 1. Moral karyawan cenderung dapat ditingkatkan. 2. Pengetahuan tentang lingkungan cenderung lebih baik. 3. Loyalitas terhadap perusahaan cenderung lebih dapat diharapkan. Yang keempat, data-data identitas cenderung lebih dapat diketahui kebenarannya. Untuk kelemahannya adalah 1. Cenderung sulit memperoleh ide-ide baru yang gemilang. Yang kedua, kemungkinan promosi yang dilakukan lebih ditekankan pada like dan dislike pada bakat dan kemampuan. Yang ketiga, kemungkinan promosi yang dilakukan adalah dipaksakan. Selanjutnya, promosi dari luar perusahaan memiliki kelebihan, yaitu 1. Ide-ide baru cenderung lebih dapat digarapkan. Yang kedua, kewibawaan cenderung akan lebih baik. Yang ketiga, cenderung untuk dapat memperoleh orang yang lebih paling tepat. Yang keempat, unsur subjektivitas cenderung akan lebih dapat dieliminir. Yang selanjutnya ada kelemahannya. 1. Menurunkan moral pegawai perusahaan. Yang kedua, loyalitas pejabat bersangkutan sulit diharapkan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang lingkungan perusahaan. Selanjutnya ada contoh promosi. Di sini contohnya Adam telah bekerja selama 5 tahun di Departemen Pemasaran.
Sebagai divisi pemasaran, berhasil mengembangkan beberapa kampanye pemasaran yang sukses. Karena kontribusinya yang luar biasa dan keterampilan kepemimpinan yang terbukti, ia dipromosikan menjadi manajer pemasaran, di mana ia sekarang bertanggung jawab atas tim pemasaran dan strategi pemasaran keseluruhan perusahaan. Bisa dilihat di bagannya, si Adam ini naik dari divisi pemasaran menjadi manajer pemasaran. Selanjutnya pemindahan. Pengertian pemindahan dalam tenaga kerja adalah proses perpindahan seseorang karyawan dari satu posisi atau departemen ke posisi atau departemen lain di dalam organisasi, agar karyawan yang bersangkutan mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan prestasi yang maksimal. Golongan pemindahan ada dua. Satu, pemindahan pada keinginan karyawan, yaitu merupakan pemindahan pada jabatan. Yang kedua, pemindahan karena keinginan perusahaannya. Dapat terjadi karena dua sebab. Satu, untuk menjamin bahwa kepercayaan karyawan mereka tidak akan diberhentikan karena kekurangan kecakapan dalam jabatan yang lama. Yang kedua, untuk mengurangi rasa bosan karyawan karena dianggap terlalu lama memegang jabatan yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Periko Adi. Gimana teman-teman, udah mengerti belum tentang golongan pemindahan? Mungkin saya akan menjelaskan selanjutnya itu jenis-jenis pemindahan. Jenis pemindahan dapat digolongkan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama, pemindahan yang didasarkan atas unit aktivitas meliputi A. Pemindahan antar seksi, B. Pemindahan antar bagian, dan yang terakhir pemindahan antar perusahaan. Dan yang kedua itu adanya pemindahan yang didasarkan atas maksud atau tujuan meliputi yang pertama itu ada production transfer. Yang dimaksudkan dalam pemindahan ini adalah pemindahan pegawai dalam jabatan yang sama dalam lingkungan produksi yang berbeda, karena dalam lingkungan produksi pertama volume dikurangi, sedangkan lingkungan produksi di mana dia dipindahkan volumenya ditambah. Udah pada ngerti belum, Mak? Oke, yang kedua ada replacement transfer. Pemindahan bentuk ini adalah menempatkan pegawai yang telah lama masa dinasnya kepada jabatan yang sama departemen yang lain untuk menggantikan pegawai yang masih sedikit masa dinasnya dan diberhentikan. Nah, pemindahan jenis ini terjadi jika perusahaan memperkecil aktivitas usahanya. Dan yang ketiga itu ada versatility transfer. Pemindahan ini bertujuan agar pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dalam berbagai lapangan. Dan yang keempat itu shift transfer, yaitu pemindahan pegawai dari pluk satu ke pluk yang lain. Misalnya seorang pegawai dipindahkan dari pluk siang ke pluk malam. Dan yang kelima itu ada namanya yang kelima itu remedial transfer, yaitu perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain atau nih ke jabatan sama dalam departemen yang lain agar dapat bekerja sama dengan teman-temannya atau atasannya. Dan yang ketiga, perpindahan batas dasar lamanya mangku jabatan yang baru. Tuh, jangan lama-lama ya menjabat. Nah, yang pertama itu ada temporary transfer. Temporary transfer berarti pemindahan sementara, yaitu baik karyawan yang bersangkutan maupun perusahaan bermaksud memindahkannya kembali ke jabatan semula. Yang kedua, permanent transfer, yaitu perpindahan karyawan untuk memangku jabatan yang baru untuk waktu selama-lamanya sampai tiba waktunya pegawai tersebut dipindahkan ke jabatan lain, baik karena promosi atau sebab-sebab yang lainnya. Gimana teman-teman? Udah paham belum jenis-jenis pemindahan di sini? Oh, kalau udah mulai paham, mungkin akan ke slide selanjutnya ya. Nah, di situ ada contoh pemindahan gitu. Nah, di situ Bayu awalnya bekerja di bagian produksi. Barang dipindahkan ke bagian penjualan. Pemindahan ini dilakukan karena dapat membantu perusahaan memanfaatkan keahlian
dan pengetahuan internal untuk nih menjual produk atau layanan lebih efisien kepada pelanggan. Nah, mereka mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang produk yang dapat membantu dalam menjelaskan manfaatnya kepada pelanggan potensial. Nah, di situ tuh ada gini. Nah, itu ada bagannya, itu dia menjelaskan kan, Bayu itu awalnya diproduksikan. Nah, dia dipindahkan ke penjualan karena untuk menjual produk atau layanan lebih efisien kepada pelanggan, itu tujuannya. Nah, di sini tuh ada rencana promosi dan pemindahan. Nah, nih, jadi itu sebaiknya suatu perusahaan membuat rencana yang jelas untuk promosi dan pemindahan bagi para karyawannya nih. Apabila perusahaan tidak memilikinya, maka perusahaan tidak mempunyai OSEAN tentang dasar-dasar promosi dan pemindahan, sehingga dalam prakteknya sering terbentur pada faktor subjektivitas. Oleh karena itu perusahaan harus menetapkan dan membuat. Nah, mungkin selanjutnya nih rencana promosi ini mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Radika Angga Wijaya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Dadah. Oke, selanjutnya ada rencana promosi dan pemindahan. Sebaiknya suatu perusahaan itu membuat rencana yang jelas untuk mempromosikan dan pemindahan bagi para karyawannya. Apabila perusahaan tidak memilikinya, maka perusahaan tidak mempunyai OSEAN atau tentang dasar-dasar promosi dan pemindahan, sehingga dalam karakternya sering terbentuk pada faktor subjektivitas. Oleh karena itu, baiknya perusahaan harus menetapkan dan membuat yang pertama hubungan horizontal dan vertikal dari masing-masing jabatan. Seorang karyawan yang hendak dipindahkan atau dipromosikan tidak boleh ditempatkan pada sembarang jabatan. Karyawan tersebut harus ditempatkan ke jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum diadakan pemindahan pegawai, harus ditentukan dulu hubungan vertikal maupun horizontal dari masing-masing karyawannya. Lalu yang selanjutnya ada penulisan kecakapan pegawai. Apabila hubungan vertikal dan horizontal telah ditetapkan, maka untuk menentukan calon siapa yang akan dipromosikan atau dipindahkan ke jabatan yang lowong, harus diadakan penilaian kecakapan pegawai-pegawai tersebut. Dengan penilaian yang diadakan, diperoleh dari keterangan pegawai mana yang pantas dipromosikan dan pegawai mana yang harus dipindahkan. Oke, yang ketiga ada ramalan lowongan dan data pegawai. Berkaitan dengan ramalan lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan, terdapat dua cara penetapannya. Cara yang pertama adalah dengan terlebih dahulu mendapatkan data turnover pegawai dan kemudian menentukan proyek-proyek yang diharapkan dibuka. Dengan cara demikian dapat ditentukan besarnya lowongan yang mungkin dibuka pada waktu yang akan datang. Lalu misalnya dalam suatu perusahaan terdapat 250 orang, dari turnover pegawai adalah 10%. Nah, proyek yang diharapkan dibuka memerlukan tambahan karyawan sebanyak 20 orang. Maka berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa ramalan lowongan berjumlah 45 orang. Nah, cara yang kedua, ramalan lowongan pekerjaan suatu perusahaan ditetapkan dengan membuat skenario organisasi tentang umur pegawai. Pada skema organisasi dipakai jenis warna tertentu untuk menunjukkan umur dari pejabat. Misalnya, pegawai yang berumur di bawah 20 tahun diberikan warna kuning. Lalu kelompok pegawai yang berumur di antara 20 sampai 30 tahun diberi warna hijau, dan pegawai yang berumur antara 30 sampai 45 tahun diberikan warna biru. Lalu yang terakhir, pegawai yang berumur 45 tahun atau lebih dikelompokkan dan diberi warna merah. Nah, kesimpulannya, perpindahan pekerjaan dalam suatu organisasi biasanya dapat diminta oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi tidak semata-mata merupakan hak mutlak dari pimpinan organisasi. Tidak seperti halnya dengan promosi. Kalau promosi itu dan pemindahan karyawan memiliki maksud dan tujuan masing-masing, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor masing-masing. Promosi maupun pemindahan memiliki efek tersendiri baik untuk perusahaan maupun pegawai itu sendiri. Ini di kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.